إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diterusne ngaji hadis nabawi, hadis ingkang diawali huruf H ya. Hadis yang nomor 100 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ala nikmatil amanu li zawaliha. Kanjeng Nabi dawuh alhamdu ala nikmati amanu li zawaliha. Iki hadis rawahu At-Tailami an Umar saking Umar. Artine alhamdu muji ala nikmatin alal nikmati ing ngatasi kenikmatan. Iku amanun dadi ndadekaken santosa utawa aman ya li zawaliha marang ilange nikmat. Jadi memuji syukur ya, menyukuri nikmat gitu ya, mensyukuri nikmat atau memuji kepada Allah atas nikmat itu fadilahnya adalah nggarai santoso utawa terjaga dari hilangnya nikmat. Nah ya, dari hilangnya nikmat. Jadi nikmat itu kalau kita syukuri maka akan langgeng. Dalam artian langgeng ya terjaga kenikmatan itu. Enggak gampang cepat hilang. Bahkan kenikmatan itu semakin akan ditambah. Jelas ya. Akan ditambah. Ini juga bagian hadis ini juga memberikan sebuah penafsiran dalam ayat yang menjelaskan bahwa bersyukur itu akan menambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jelasnya itu ya, jelasnya itu. Karena memang salah satu fungsinya hadis adalah memberikan penafsiran atau dalam konteks ini kalau hadis ini adalah memperkuat atau memberikan buah penguat yang ada dalam Quran bahwa mensyukuri nikmat itu bagian dari menjaga hilangnya nikmat. Kalau di Quran kan jelasnya tambah justru ditambah kan gitu ya. Jadi ini memberikan sebuah penambahan dalam artian penafsiran, penjelasan kembali terhadap apa yang tertekstual atau di teks di dalam firman-Nya Allah di Al-Qur'an. Jadi salah satu makanya kita kalau diberi nikmat itu langsung iso muji marang Gusti Allah biar nikmat itu selalu terjaga. Hadis kang nomor 101 lanjutan. Kanjeng Nabi dawuh hujibatun naru bisyahawati wa hujibatul jannatu bil makari. Rawahu. Hadis iki riwayati kondi Abu Hurairah. Hujibatun naru ya. Neraka iku dialing-aling atau dihijab atau dikelilingi dihijab ya. Bisyahawati kelawan kekarepan hawa nafsu. Neraka itu diselimuti penuh dengan hawa nafsu. Wa hujibatul jannati bimakarihi, dan surga itu dihijabi atau dikelilingi, diselimuti sebuah perkara yang dibenci oleh syahwat, itu oleh nafsu. Di kesimpulannya ini
Lek sampean kepingin mlebu neraka, perbanyaklah mengikuti hawa nafsu. Ngono ya. Jadi kalau sampean pingin masuk neraka, maka ikutilah sesuatu hal yang banyak didukung atau condong atau justru memang menuruti hawa nafsu. Lek sampean pingin mlebu surga, ini yang isi ya. Pingin mlebu surga, maka lakukanlah hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Lek sampean ngerasa ya, semua amal ibadah itu kalau kita rasakan semuanya ya. Amal ibadah mesti nafsunya gak sih? Bisa sembahyang mesti asal. Lek dipikir itu barang gampang, barang remeh. Tapi nyatanya kita memang ya berat ya. Nyatanya berat. Karena apa? Nuruti hawa nafsu. Karena apa? Tidak disenangi oleh hawa nafsu. Hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dari penjelasan hari ini ya. Hadis riwayat Abu Hurairah, hujibatun naru bisahawati wa hujibatil jannatu bimakari. Jadi hujibatin naru, neraka itu dihijab atau dikelilingi, diselimuti oleh bisahwati dengan syahwat. Wa hujibatul jannatu, dan surga itu diselimuti, dikelilingi atau dihijabi oleh bil makarihi, sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Nah, jelas ya. Jadi ini memberikan sebuah perumpamaan ya. Saya sampaikan lagi, saya ulang kembali ya. Hadis ini memberikan sebuah perumpamaan bahwa kalau kita itu beramalia atau melakukan sesuatu yang penuh dengan syahwat, itu akan cenderung memang itu ada amalia neraka. Adapun amalia yang menjadikan kita masuk surga adalah sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Karena ceritanya, makanya saya sampaikan semua amal ibadah nang ngarsane Gusti Allah itu mesti gak disenangi oleh anak syahwat kita. Gak disenangi oleh syahwat kita yang sejati ya, syahwat kita. Makanya kita itu dalam manajemen diri kita atau noto dakwah itu, syahwat itu ya penting ya. Syahwat itu dalam diri kita penting. Nah, ini dawe Imam Ghazali, jangan bunuh syahwat, tapi lemahkan syahwat, kendalikan syahwat. Nah, ini paling penting ya. Syahwat ini hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu, bukan berarti bunuh hawa nafsu, tidak. Meniadakan hawa nafsu ya aneh meneh, ya berarti nggak manusia sekali ya. Manusia itu hidup ya karena ada hawa nafsu. Hidup itu kan ada, jadi suatu komponen yang tetap harus ada dalam sisi manusia, tapi bukan berarti yang harus kita jadikan sebuah jadikan sebuah kita panutan atau menjadikan sebuah kita sing dinut iku hawa nafsu, tidak ya. Tapi dalam artian kita mampu mengendalikan hawa nafsu, jangan sampai kita terkendalikan oleh hawa nafsu. Karena saya sampaikan, sesuatu wong sing penghuni neraka semuanya adalah penghuni orang-orang yang memuji hawa nafsu. Sampaikan ya, wong sing manggen neraka itu orang-orang yang memuji hawa nafsu. Dan orang penghuni surga adalah orang-orang yang selalu beramal sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Berarti kesimpulannya apa? Disenangi Gusti Allah ya. Ini itu hadis yang ke nomor 101. Hadis yang ke nomor 102. Al-haya'u wal iman. Di hadis riwayat saking Ibnu Umar, riwayati Abu Naim. Kanjeng Nabi dawuh, al-haya'u wal iman kurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rafa'al akhar. Artinya al-haya'u wal iman, malu dan iman itu dua-duanya selalu bergandengan atau jami'an, bersama-sama, tidak bisa dipisah. Maka apabila apabila
hilang salah satu rafi'a ahadihim, salah satu di antaranya, maka akan hilang yang lainnya. Satunya juga akan hilang. Berarti isin ambil iman itu kan gandeng. Nah, gitu ya. Makanya di hadis yang lain al haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Nek wong gak duwe isin ya gak duwe iman kan ya. Memang dua-duanya harus gandeng. Memang gandeng. Dan karakternya orang iman mesti haya kan ya. Wong iman mesti duwe isin. Ya isin dalam artian konteks yang tidak benar. Ya ora. Isin nglakoni sesuatu hal yang tidak benar. Makanya loh, sesuatu yang memalukan itu sesuatu yang nggak benar ya ora. Sesuatu yang malu. Nah, ini juga tepatnya. Sesuatu yang memalukan itu mesti sesuatu yang tidak benar baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Mesti sesuatu yang memalukan. Nah, berarti wong sing enggak di sini kan melakukan sesuatu yang memalukan. Nah, sesuatu yang memalukan mesti tidak lazim dan tidak tepat di dalam mesti tidak punya iman karena sudah melanggar hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Gusti. Nah, di pikiran gitu ya. Berarti kesimpulannya apa? Iman dan malu itu adalah satu komponen atau dua hal yang harus selalu beriringan. Cara apa ya? Cara bani ya senja-menjer. Ya. Jadi tidak bisa dalam artian disendirikan. Dan wong iman mesti kunduweni isin. Wong sing duweni isin, berarti kesimpulannya mesti kunduweni isin tok tanpa iman ya hilang mesti. Iman tok tanpa isin ya hilang. Yakin aku Gusti. Tapi kan nek nglakoni sesuatu hal yang dilarang Allah enggak isin. Bisa sih gak gak iman. Lambat laun iman itu pun juga akan luntur. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi dua-duanya itu sesuatu yang tidak bisa. Makanya ya mesti otomatis nek kamu itu wong iman kudu duweni isin. Yang jelas sesuatu yang ngisi-ngisini yang tidak memalukan itu sesuatu hal yang dilarang oleh Allah itu pasti. Makanya konsepnya kudu bener ya. Ini juga dalam artian apa ya? Tatanan dalam pikiran kita juga harus pas. Jadi awet itu harus melakukan sesuatu. Dalam artian ojo sampai isin lakoni sesuatu sing diperintah oleh Allah. Lek iso isi nang lah apa? Nglakoni sesuatu yang dilarang oleh Gusti Allah. Ini menempatkan posisi malu juga harus pas. Makanya ya dalam artian struktur pemikiran kita juga harus pas ya. Sesuatu sing apik malah isi. Ini juga salah. Ini juga salah. Jadi itu juga harus dipikirkan. Hadis yang ke nomor 103. Hamilul Quran. Dawuh Kanjeng Nabi, cerita wajane hadis rawahu ad-Dailami an Abi Umamah. Kanjeng Nabi dawuh hamilul Quran. Hamilu royatil Islam. Man akramahu faqad akramallah. Wa man ahanahu fa alaihi la'natullah. Hamilul Quran, orang yang hafal Quran atau orang yang membawa Quran dalam arti bahasanya membawa Quran atau berarti wong sing apal Quran. Iku hamilu royatil Islam. Dia itu membawa benderanya agama Islam. Jadi wong apal Quran itu labelnya adalah orang itu adalah yang membawa bendera Islam. Wong apal Quran ya. Terus nah ini saya sama saya persis. Makanya saya tambah hamil Quran, orang yang hafal Quran ya. Tadi diterangkan kan bahwa benderanya agama. Makanya dalam konteks ini sempat ada hukumnya. Misalnya dari satu kecamatan ya, satu wilayah ya, satu kawasan ini sampai dihukum. Kalau di dalam satu kawasan ini nggak ada yang orang yang hamilul Quran atau yang hafidul Quran, maka orang seluruh kecamatan itu dosa. Nah, saya sampaikan hukumnya adanya hafidul Quran dalam satu wilayah itu hukumnya sampai fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Nah, di sini sampaikan makanya suatu daerah itu kalau ada
ada orang yang hamilul Quran, maka daerah itu nilai, makanya saya sampaikan nggo bendera itu berarti bentuk siarnya Islam. Bentuk siarnya Islam. Salah satu ciri-ciri Islam ketok urip adanya orang yang hamilul Quran, ya. Ono hamilul Quran akan tampak siar-siarnya, ya. Yes. Terus lanjut. Man akramahu faqad akramahu. Barang siapa memuliakan orang yang hafidul Quran atau hamilul Quran, orang yang hamilul Quran, orang yang hafal Quran, maka dia betul-betul memuliakan Allah ya. Terus lawan baliknya, wa man ahanahu fa alaihi laknatullah. Barang siapa menghina-hina atau ngeremehno bisa diartikan remeh atau menghina-hina. Ahana ini menghina-hina terhadap orang yang hafal Quran, maka Gusti Allah bakal melaknat orang tersebut. Laknatullah fa alaihi laknatullah. Ini ya. Makanya saya sampaikan macam-macam mbek wong hafizul Quran atau orang yang hamalul Quran. Karena dia itu membawa betul. Karena orang tak sampaikan ya. Ini dasar pengalaman dari di sini karena ngelola arek hafizul Quran ya. Jadi enggak sembarangan arek semua itu punya bakat apa? Maksud sak cerdas-cerdas ya arek. Lek jenenge Gusti Allah enggak kersa ndeleh jeneng hafal Quran dalam jiwa seseorang itu mesti enggak berhasil. Saya yakin enggak berhasil. Bahkan yang saya ya. Lek Gusti Allah enggak kersa, mungkin nang pondok, nang pesantren dia hafal Quran, mau metu lali banyak. Karena Allah enggak kersa. Memang karena saya sampaikan Quran itu dawuh Gusti Allah dan salah satu firman yang suci jelas karena dawuh Gusti kalamullah. Jadi kudu manggen sesuatu hal yang betul-betul bersih. Istah yakin saja. Makanya saya banyak kok ya kejadian kayak gini mesti engko dadi gak terus, halah engko dilukas sak ilang. Jadi gak kersa. Gak kersa. Ini saya sampaikan menghafal Quran ini makanya sampai Gusti Allah memberikan level segitu ya. Lek sing mulyakno wong hamilul Quran atau hafidul Quran dalam konteks Indonesia ngarani hafid ya. Lek hafidul Quran. Lek dalam konteks dunia budaya Islam itu hafid itu orang yang ahli hadis. Orang yang banyak menghafal hadis itu julukannya al-hafid. Makanya sampai itu Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz itu julukannya beliau ya, karena beliau juga banyak menghafal ribuan hadis. Terus kemudian siapa? Kalau hafal Quran memang asli bahasanya yang hamilul Quran pun hafidul Quran. Bahasa aslinya. Tapi kalau di Indonesia wis hafid aja gak apa-apa njogo Quran ya padha ae wong Indonesia ini. Jadi sampai Gusti Allah memberikan sebuah dalam artian memposisikan bahwa orang yang memuliakan orang hamil Quran padha karo mulyakno Gusti Allah. Kayak hadis meneh kan ya ono hadis yang seirama itu man akramatul alim ya. Barang siapa memuliakan seorang alim atau ulama faqat akramani jari Kanjeng Nabi. Maka dia memuliakan saya jari Kanjeng Nabi. Man akramani barang siapa memuliakan saya faqat akramal kan gitu ya. Jadi memang Allah ini ndeleh kemuliaan secara gampang. Kanjeng Nabi juga ndeleh kemuliaan. Itu mesti pada sesuatu hal yang memang ya kaitannya dengan kebaikan keiman kita. Termasuk awal hamilul Quran iki hamilul Quran ini wong sing hamilul Quran tadi saya sampaikan karena wis terpilih saya sampaikan. Wong apal Quran itu pilihan. Omane sampai hamil Quran ilal hayati sampai apa? Matinya sampai di masa hidupnya itu sampai dia matinya tetap dia hamil Quran. Ku malah justru pilihan tenanan, ya ora? Pilihan tenan. Nah, sampaikan ku iso-iso lek menyen gak terpilih tenan kok moro gurung sampai suwe moro apalane ilang ya banyak kejadian seperti itu. Karena wis Gusti Allah enggak kersa. Makanya saya sampaikan lah orang yang hamil kan mesti rata-ratanya mesti insya Allah dia itu wong di awal proses ini kudu ninggal tenang kesenangan kudu hilang. Semua pengalaman itu lek encene sing seneng ini gak suwe ngapalne orang mari-mari
dan bakal hilang-hilang wis wasna arek ya walah jadi ya sik kakean seneng tuh sing seneng opo wis banyak. Memang butuh tirakat. Tadi makanya sampaikan wis hamilul Quran dadi wong sing jawa kan. Jadi dia sudah berproses panjang ya. Jadi pilihan Gusti Allah. Makanya sampai ya ketika Allah melabelkan atau dalam artian istilahnya membackingi bahasa nek wong kate gak mulia wong sing mulyakno wong apal Quran berarti padha karo mulyakne aku. Sampai seperti itu kan ya. Terus sampai wong sing hina-hina wong atau ngremeh-ngremeh ngenyek-ngenyek enggak menghargai orang sing ngapalne Quran, maka bakal oleh laknati Gusti Allah. Nah, di hadis jelas ya. Wis, hadis yang berikutnya yang ke nomor 104. Kanjeng Nabi dawuh, hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud an Abi Darda. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Menarik sekali ya. Hubbuka kesenangan iro, kesenanganmu syai'an ing suwiji-wiji atau terhadap sesuatu yu'mi iku menjadikan kamu buta atau wuta wa yusim dan menjadikan kamu tuli. Cara hadis benar ini, cara maknanya gini, mencintai sesuatu itu menjadikan kamu buta dan tuli. Karena lek wong kadung seneng sesuatu kok kandhani iku elek itu tetep afi gitu ya. Lah mesti ta? Nah, itu mesti tahu betul. Itu hadis betul. Ternyata ya memang gitu. Malah ono kata-kata jika benar cinta itu buta. Cinta itu buta ya itu ya hadisnya bener ya. Buta itu salah pandang bulu. Sebab jari wong elek iso apike wong kadung wis cinta. Dikandani ya wis ora direken wong kadung wis cinta. Itu memang sesuatu yang betul. Makanya alangkah baiknya aku bersama Kak itu menanamkan sesuatu yang betul-betul dianjurkan oleh Allah. Yang pertama kita betul-betul harus cobalah tanamkan rasa cinta pada Allah. Ben awake itu wis betul-betul orang reken apa-apa. Sono wong sing ngaru-ngaru apa lek kadung urusan mek Gusti Allah gak direken budalae ngono lho ya. Ala iso ada ya cinta Kanjeng Nabi, cinta Allah, cinta Kanjeng Nabi diketno. Cinta amal-amal yang soleh diketno. Cinta pada para ulama dikit. Benar sih. Itu benar dia ya gak apa-apa cinta kita sudah terarah itu biar kita yu'mi wa yusimmu gak apa-apa. Sing penting demi Gusti Allah lan Kanjeng Nabi lan para ulama lan amal-amal sing apik ora masalah. Gak mereka wong sing ngaru-ngaru wis. Kaya ngaji kan termasuk amalun sholih. Ayo coba saya ngaji wis dihapus tok. Serasa ngrekan wis ngiling ngaji barang apik. Nah ya ora. Yes memang sekarang itu banyak wis. Setan itu saum bro wis ta. Bejo-bejone sampean, bejo-bejone kita semuanya sing sering kita tetap menjaga majelis taklim ini, senang ngaji, senang barang kali ini kita jaga. Soalnya di akhir-akhir zaman tuh nanti suatu saat di akhir zaman yes kegiatan kita untuk belajar ngiling Gusti Allah, belajar nderek Kanjeng Nabi bareng-bareng ini susu nyelot. Cara saiki pun dibandingkan dengan komunitas wong sing selain dari hal yang seperti ini lebih banyak, ya udah. Komunitas mek kumpul-kumpul bekakak dan lain sebagainya sesuatu hal yang tidak jauh dari Allah bakal maksiat ya itu lebih banyak daripada kumpulan ini. Tapi kita untung di negara makanya aku mau menang-menangi syukurnya luar biasa. Syukurnya luar biasa. Aku lahir di negara Indonesia. Negaranya dewi ini negara sing insya Allah ya. Bahkan kita itu saya yakin ahli sunnah wal jamaah yang diharapkan Rasulullah itu betul-betul negaranya ini. Semua kalangan ulama itu mesti lepas betul-betul orang-orang yang berarif billah mesti dulu ini nang Indonesia. Karena tahu nek kene iki lho ngene wong sing ahli sunnah sing bener-bener mahabbah nang Kanjeng Nabi, duwe jasa cinta nang Gusti Allah, Islam yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kedalaman betul ya di negara ini. Makanya aku kadang-kadang lek di negara ini saya yakin majelis seperti ini masih banyak, ya benar. Dibandingkan pukulan secara rata seluruh dunia kan jauh lebih sedikit ya benar, jauh lebih sedikit.
sedikit. Tapi kita alhamdulillah di bagian yang paling sedikit. Ngaji bareng. Terus masuk di Indonesia, masuk lecor di buku rata nang dunia ya. Komunitas majelis taklim ini ya isi di. Tapi di Indonesia kita alhamdulillah meriah gitu lah. Majelis taklim sembarang kali rono. Makanya ada ono siar-siar sama siapapun modelnya pun nggak usah dikomentari negatif. Misalnya ada sholawat, ada sholawatan tidak apa-apa, cek betul-betul sih mau sholat. Sholawat itu sembarang, nggak masalah. Ya benar, nggak masalah. Makanya kita juga nggak usah saling meremehkan. Sholawat itu ya apa sampai, ya apa modelnya sampai. Masuk nyanyi ya sampai. Itu kelebihan sholawat, makanya sampaikan. Yes, gak usah kita misalnya kita dalam artian ngremehne wong sholawatan meja berarti apa-apa dek seneng maca nang senengange Kanjeng Nabi wis ta. Kok pesan terus apik wis gak usah dielek ya. Dan malah justru kita lek merubah gak dalah sama sing elek kan kelalen nah. Kadang ya iki ngono lho Gusti Allah lek mulah malih atine dhewe kadang kelalen. Dumeh kita kan kita kan pengamal sotoh kita menjadah dengan berpikir. Dengan silo, dengan tawadu itu ya. Tapi ada ketika bangga dengan bentuk kita dan kita meremehkan dengan model ibadah yang lain itu, justru kita hancur ya orang, hancur kelalen. Ini semua Gusti Allah mulai malih. Wong ki mek klamben iki mek model. Sing sampai nang Gusti Allah sing iso njogo atine dhewe. Nek ngono kan ya. Jadi saya sampaikan itu ya. Makanya ada cinta terhadap sesuatu itu memang selalu membutakan. Makanya kita lihat cinta itu pada Allah dan Rasulnya itu saman itu sih bener, itu mesti bener, mesti bener. Setengah ya. Khuf Kanjeng Nabi dawuh kirawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi an Anasin saking Anas bin saking Anas sahabat Anas. Khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatil naru bisyahawati. Iki hadise meh memper mbek hadis sing kemudian. Jadi swarga iku dikepung kelawan perkara kang den sengiti. Maksud den sengiti lan neraka iku dikepung kelawan hawa nafsu. Maksudnya disengiti ya, hinya ini larinya ke hawa nafsu. Jadi sama dengan tadi disampaikan ya. Bahwa surga itu dinggeni sesuatu diselimuti. Berarti kesimpulannya lek kepin masuk surga ini juga beristilahan ya. Berarti lek pengin mlebu surga ya lakukanlah sesuatu hal sing gak disenengi nafsu. Lek pengin mlebu neraka itu turutono nafsu, ngono tok lho enak ya, turutono nafsu. Karena semua peribadahan itu artinya intinya adalah mengekang hawa nafsu. Setelah kamu sembahyang itu salat lima waktu deh. Itu udah butuh perjuangan. Padahal mek ngono-ngono tok mek kon wudu tambah luwih resik, ya ora. Kamu nglakoni salat itu cara fisik yo tambah sehat. Ganok 10 menit, ya ora. Iku wabutin auzubillah. Mesti enggak seneng awake dhewe semua rasa seneng. Nah, makanya saya sampaikan apa ya? Semua ibadah itu mesti gak disenengi nafsu. Kok apa ibadah gak disenengi nafsu? Siling-ilingan sih. Ini kondek kok kamu kok semangat ya tapi wallah alam ya kok moro kate nglakoni sesuatu kok semangatnya luar biasa. Saya jangan-jangan bisa saya wong ibadah pun kalau ditumpangi nafsu pun tidak boleh. Pasti senang. Wah, Gusti banget aku budal ngaji. Semangat temen ono apa berarti kamu ada keinginan yang lain. Semua teman aku di budal sholawatan rono, ada gimana? Supaya kok di kono ketemu cewek-cewek ayu loh, ini kan berarti ndak murni tuh. Saya sampaikan makanya, nek kon murni bener alhamdulillah. Tapi mesti wah betul orang, bahkan itu gak budal barang, lakukan sesuatu apapun ini gak budal barang, mana urusan sih gak wajib ya, sudah gak kelakon tenang. Makanya saya sampaikan, Ustaz. Sekali ibadah yang hakiki itu adalah penundukan hawa nafsu yang hakiki, penundukan hawa nafsu. Anjani perlawanan.
tinggal gerak nafsu itu tidak bisa bergerak, hanya jadikan sebuah alat kita untuk menjalankan sesuatu. Tapi kita saya sampaikan, urip itu tanpa nafsu nggak hidup. Menungso itu lek kena nafsu ora urip. Betul enggak? Ya bener, ada nafsu mangan ramangan mati, ya udah. Ya ini betul. Mati kok luwe, berarti kon mangan kok cek kuat untuk ibadah. Kalian nafsu ya udah, ya kan? Cukup kuat, mangan nggak usah kakek, cukup is kuat untuk ibadah. Jadi gak kebabasan, malah tidak menjadi orang yang israf atau berlebih ya. Cukup sakmono. Berarti nafsu ini diakali, cukup jadi kendaraan saja. Jangan sampai dia itu menguasai kita. Contoh sing kayak mangan jadi menguasai kita apa? Kamu lapar kok kemangan, enak kok tawur sampai keluarga dosa tadi ini. Ya udah. Tapi kalau makan sudah cukupnya wis kuat untuk kamu ibadah, maka kamu bisa jenis terbentuk salah satu kamu mengendarai nafsu untuk urusan ibadah. Itu jenenge caranya mengendalikan nafsu. Salah satu bentuk contohnya ngono kuwi. Ya. Saya bisa dipahami ya. Misalnya, yes. Wis iku dak cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasul. Adrikni wa la tadrukni tarfata aini ya sayyidi ya Rasul. Bijahidan Nabi Nasrul Ali wa ruhihi sallallahu alaihi wasallam. Waftah lana fatha mubina madada wa hab lana ilman laduni syarman. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah alana bi futuhil arifi. Al-Fatihah.